Teori perkembangan anak usia dini menurut para ahli. Presented by Fathia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia dari kelas 24B, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, mata kuliah Perkembangan Anak Usia Dini. Question. 1. Apa saja teori perkembangan anak menurut para ahli? 2. Apa saja tahapan dalam perkembangan anak menurut beberapa teori para ahli? Mari kita ulas. 1. Teori Sigmund Freud, perkembangan psikoseksual. Menurut Freud, perkembangan anak terjadi dalam serangkaian tahapan pada area kesenangan tubuh yang berbeda. Di setiap tahap itu, anak menghadapi konflik yang memainkan peran penting seiring dengan pertumbuhan fisiknya. 2. Teori perkembangan anak menurut Erik Erikson. Teori perkembangan psikologi anak yang ditemukan Erikson sangatlah berbeda dengan Freud. Alih-alih berfokus pada minat seksual sebagai faktor perkembangan, ia percaya bahwa interaksi sosial merupakan hal yang paling menentukan. 3. Teori perkembangan anak menurut Piaget. Teori perkembangan anak menurut Jean Piaget disebut dengan genetik epistemologi. Teori ini berfokus pada pengaruh cara berpikir terhadap karakter seseorang selama seumur hidup. Piaget mencoba menjelaskan perilaku manusia dengan memahami proses berpikir. 4. Teori John Bowlby, keterikatan. Teori keterikatan mengatakan bahwa hubungan awal dengan pengasuh atau ibu memainkan peran utama dalam perkembangan anak. Tidak hanya sementara, faktor itu memengaruhi hubungan sosial anak sepanjang hidup. Anak-anak berusaha untuk tetap dekat dan terhubung dengan sang ibu atau pengasuh yang pada gilirannya memberikan tempat aman untuk eksplorasi. 5. Teori Albert Bandura, pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial dirangkum dari karya psikolog Albert Bandura, Social Learning Theory, 1971. Bandura berfokus pada proses pengondisian perilaku yang belum diperkuat melalui pengondisian klasik dan operan. Menurut teori pembelajaran sosial, perilaku juga dapat dipelajari melalui observasi dan pemodelan. 6. Teori Lev Vygotsky, sosial kultural. Teori perkembangan anak lainnya adalah teori perkembangan sosial kultural. Teori sosiokultural Vygotsky menyatakan bahwa lingkungan dan suasana sosial atau budaya mempengaruhi perkembangan anak. Artinya, perkembangan kognitif seseorang ditentukan oleh faktor individu sekaligus lingkungan. Adapun tahapan perkembangan anak. 1. Menurut teori Sigmund Freud, yaitu 1. Tahap oral atau lisan terjadi dari proses lahir hingga usia 1 tahun. 2. Tahap anus terjadi pada proses usia 1 tahun sampai 3 tahun. 3. Lingga terjadi pada usia 3-6 tahun. 4. Tahap laten terjadi pada usia 6-11 tahun. 5. Tahap kelamin terjadi pada masa remaja. 2. Teori perkembangan anak menurut Erik Erikson. 1. Kepercayaan vs ketidakpercayaan terjadi pada usia 0-2 tahun. 2. Otonomi vs rasa malu terjadi pada usia 2-3 tahun. 3. Inisiatif vs rasa bersalah terjadi pada usia 3-6 tahun. 4. Industri vs inferioritas terjadi pada usia 6-12 tahun. 5. Identitas vs kebingungan terjadi pada usia 12-20 tahun. 6. Keintiman vs isolasi terjadi pada usia 20-40 tahun. 7. Generativitas vs stagnasi terjadi pada usia 40-65 tahun. Dan yang terakhir, 8. Integritas vs keputusasaan terjadi pada usia 65 sampai meninggal. Yang ketiga, teori perkembangan anak menurut Piaget, tahap yang ke-1 adalah sensorimotor. Terjadi pada balita usia 0-2 tahun. 2. Tahap praoperasional terjadi pada usia 2-7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret terjadi pada usia 7-11 tahun. 4. Tahap operasional formal terjadi pada usia 11-16 tahun. Baik, itulah tadi ulasan materi dari saya Fathia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.